Guru menulis dengan kapur, beri pelajaran sambil duduk. Luka lama segera dikubur, semangat hidup terus dipupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini aktivitas aku itu di malam hari ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau bikinan gitu sama kakak ipar aku. Nah ini pokoknya di sini tuh aku mau bikinan cemilan yang simple aja. Ini tuh pisang, aku tuh mau bikin lepat atau mungkin kalian tuh dengarnya itu lemet gitu ya. Kalau misalnya kami sih di sini bilangnya itu lepat. Jadi kan pisang aku tuh kan masih banyak ya teman-teman. Jadinya kayak mau dibikin pisang goreng terus itu kayak rada-rada bosan gitu ya. Jadi di sini tuh aku ngajakin kakak ipar aku buat bikinan lepat aja, lumayan nanti itu bisa dibagi-bagi gitu. Di sini aku menggunakan pisang nangka, lalu di sini tuh menggunakan tepung beras ya teman-teman. Terus nanti dikasih gula juga, terus dikasih garam dikit gitu ya. Terus juga pakai kelapa kayak gitu. Siapa nih di antara kalian yang suka banget makan lepat kayak gini tuh? Atau mungkin yang sering juga bikinan lepat kayak gini? Boleh tulis-tulis di kolom komentar ya. Di sini tuh memang sengaja ya teman-teman bikinnya itu rada banyak karena memang nanti tuh biar bisa dibagi-bagi. Kalau menurut aku sendiri sih ini nggak banyak ya, karena pas adonannya kayak gini kelihatan banyak, pas sudah dibungkus-bungkus itu dia tuh kayak nggak kelihatan jadi banyak gitu. Tapi ya lumayan lah buat cemilan-cemilan aja buat malam ini gitu ya teman-teman, daripada nanti pisangnya itu lama-lama busuk gitu kan. Nah ini lanjut aja dikasih kelapa itu yang diambilnya itu yang bener-bener putihnya aja, jangan sampai kelapa itu yang di bagian-bagian yang coklat-coklatnya gitu kan, itu biasanya yang dekat-dekat tempurung itu dimasukin juga, itu biasanya bakalan jadi kelihatan jelek gitu hasilnya. Jadi yang dipilih itu yang memang bener-bener putih gitu ya untuk kelapanya. Di sini aku menggunakan tepung beras itu setengah kilo, cuman ditambah lagi sih teman-teman sedikit-sedikit gitu ya, karena aku itu belinya itu 1 kilo gitu ya, 2 bungkus gitu. Tapi yang 1 bungkusnya itu tuh cuman buat kayak tambah-tambahan aja, siapa tahu nanti terlalu encer jadi bisa ditambah-tambahin kayak gitu. Aku tuh kalau misalnya bebikinan kayak gini tuh lebih seneng aja kalau misalnya ada temennya ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku bikinan sendiri tuh kayak nggak tahu kenapa kayak aku tuh nggak suka dan kayak mager. Jadi kalau misalnya ada temennya kayak gini itu kayak lebih bersemangat aja sambil ngobrol, sambil cerita-cerita gitu ya. Jadi kayak lebih enak aja gitu. Sebenarnya kalau bikin kayak gini juga ya aku sih bisa gitu, tapi kayak lebih enak aja dibikinnya itu sama-sama kayak gini bareng-bareng sama kakak ipar gitu. Kakak iparku ini adalah kakak kandung dari Pak suami ya teman-teman. Kalau yang sebelumnya yang sering aku ngajak-ngajak masak itu adalah istri dari abangnya Pak suami kayak gitu ya. Nah kalau ini kakaknya langsung dari Pak suami gitu. Alhamdulillah sih teman-teman, kalau misalnya hubungan aku sama ipar-ipar itu ya alhamdulillah bisa dibilang baik lah gitu ya. Dan semoga selalu baik gitu. Nah di sini udah beres buat adonannya, lanjut aja di sini kami tuh bungkus-bungkus gitu ya teman-teman. Maaf ya kalau misalnya cara ngebungkus aku ataupun kakak ipar aku mungkin ada yang salah di mata teman-teman, karena memang aku juga sebenarnya nggak jago. Aku tuh bikin kayak gini tuh karena dulu sering ngeliatin ibu aku aja, jadi aku bikin kayak gini aja deh gitu, sebisanya aku aja. Yang penting lepat ini tuh jadi dan bisa dimakan. Ini tuh karena memang di malam hari ya teman-teman, jadi anak-anak itu diurus sama Pak suami, mereka itu lagi di depan, jadi mereka itu lagi main gitu ya teman-teman di depan. Jadinya aku itu kayak lebih tenang aja sih teman-teman pas bebikinan kayak gini. Makanya kalau bebikinan itu enaknya tuh di malam hari gitu ya, jadi anak-anak itu nggak recok gitu. Di siang hari sebenarnya juga bisa, cuman kadang kakak ipar aku tuh juga dia itu sibuk ya, karena dia itu juga kerja gitu ya, terus juga anaknya kan sekolah, terkadang tuh harus antar jemput anaknya sekolah, belum lagi terkadang les kayak gitu kan, jadi rada-rada susah. Jadi aku tuh seneng aja kalau misalnya bikinnya itu di malam hari kayak gini, kayak berasa lebih lega aja waktunya dan juga lebih santai gitu. Nah teman-teman ini udah beres buat dibungkusin semuanya. Alhamdulillah memang dapatnya tuh nggak terlalu banyak, tapi lumayan sih teman-teman itu buat jadi cemilan aku di malam hari kayak gini sama kakak ipar aku juga.
Oke, langsung aja di sini aku mau kukus dulu untuk si lepatnya atau lemetnya ini ya teman-teman, dikukus dengan api yang nggak usah terlalu besar banget. Takutnya kalau terlalu besar nanti kayak airnya itu tuh cepat keringnya gitu ya. Jadi ya apinya itu yang sedang-sedang aja. Lanjut di sini tuh untuk sisa tepungnya yang tadi itu aku langsung salin aja ke dalam toples kayak gini biar nggak berserakan gitu ya teman-teman, karena takutnya kalau dibiarin di plastik aja nanti tuh berserakan dan kayak nggak rapi gitu ya. Tapi kalau udah dimasukin dalam botol kayak gini atau toples kayak gini kayak jadi jauh lebih rapi aja. Simsalabim, ini udah mateng ya teman-teman. Pokoknya dicepetin aja. Alhamdulillah ini tuh udah mateng. Untuk lepatnya ini tuh masih panas ya teman-teman, masih panas banget. Nah biar lepatnya tuh cepat keringnya gitu, maksudnya cepat dinginnya, kok keringnya cepat dinginnya gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk aku salin atau aku pindahin aja, karena kalau misalnya dia itu masih tetap di dalam kukusan ini tuh dia itu bakalan terus kena uap dari air panasnya itu kan, otomatis bakalan selalu panas gitu. Sedangkan kalau lemet pisang atau lepat pisang itu menurut aku kalau misalnya dia itu masih panas dia itu kayak rada lembek, tapi kalau misalnya dia udah dingin gitu kan agak rada udah mengeras gitu, jadi itu kayak bener-bener enak banget buat dimakan. Jadi di sini aku keluarin dulu ya untuk semuanya isinya biar lebih cepat dinginnya juga. Karena kalau panas-panas banget juga nggak enak ya buat dimakan, bisa-bisa kebakar bibir. Jadi di sini tuh dikeluarin semuanya biar nanti pas mau makan itu tuh udah nggak terlalu parah panasnya gitu. Nah ini udah beres buat aku salin. Lumayan ya teman-teman buat jadi cemilan ya, maklum lah ya cemilan orang desa low budget juga. Nah lanjut aja di sini tuh aku mau makan. Kalau anak-anak itu udah makan tadi ya teman-teman, udah dikasih juga dari tadi. Bahkan baru masak itu mereka yang duluan nyicipin ya. Nah di sini tuh kalau misalnya memang masih panas, dia itu memang masih rada lembek gitu ya kelihatannya. Alhamdulillah ada cemilan buat di malam hari. Alhamdulillah pokoknya ya teman-teman. Cemilan kayak gini tuh bener-bener enak banget. Nah berlanjut ke keesokan harinya ya teman-teman, keesokan paginya bajunya juga masih sama, karena kalau pas mau tidur malam itu biasanya aku ganti daster dan pakai lagi baju yang dipakai kemarin sore itu di pagi hari lagi gitu ya, biar nggak terlalu banyak cucian kotor. Nah di sini aku tuh lagi ngebilas-bilasin pakaian ya teman-teman, karena tadi tuh udah beres buat nyuci. Ya seperti yang sering aku bilang, kadang itu ngerasa repot buat ngerekord pas lagi nyuci gitu ya, jadinya ya udah di sini tuh direkodnya pas lagi memang ngebilas-bilasin pakaian aja. Ini tuh pagi ini aku itu sekalian buat ngisi air bak ya teman-teman, karena memang air bak itu tuh udah tinggal sedikit. Kalau baknya itu udah dikuras sama Pak suami 2 hari yang lalu, dan ini tuh masih belum terlalu kotor gitu ya. Kalau misalnya sering banget musim hujan, memang bak itu sering banget cepat berlumut gitu ya teman-teman. Jadi terkadang itu ya harus cepat-cepat juga dibersihkan. Tapi kalau misalnya hari itu tuh nggak sering hujan, untuk kebersihan bak itu tuh juga lumayan awet lah gitu ya. Bisa 1 mingguan nggak disikat itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah sering banget hujan, masya Allah teman-teman, itu kayak lumut-lumut itu kayak cepat banget tumbuh subur gitu. Oke, sekarang aku itu mau keringin dulu untuk pakaiannya. Kalau misalnya pakaian ini tuh yang habis dibilas, aku nggak yang terlalu meras gimana-gimana ya teman-teman, karena nggak kuat juga udahan tangan. Jadi ya udahlah biar aja mesin cuci yang mengeringkannya gitu ya. Banyak yang nanya juga sama aku gitu ya teman-teman, mungkin pendatang baru ada beberapa sih, nggak terlalu banyak. Bun kok nyucinya nggak pakai mesin cuci, Bun kok nyucinya di luar, kenapa nggak di kamar mandi? Ya kamar mandi aku ini teman-teman, aku nggak punya kamar mandi yang lain, jadi cuman ini kamar mandi aku. Terus juga mesin cuciku itu lagi rusak, dan insya Allah lagi rencana juga pengen beli yang baru gitu. Jadi aku udah jawab ya teman-teman. Oke lanjut, sebelum aku itu jemurin pakaian karena kan masih dikeringkan gitu ya. Jadi sini aku mau beres-beres dulu aja buat di dapur, karena memang tadi malam itu tuh nggak yang terlalu aku beres-beresin banget gitu ya pas habis bebikinan, karena juga udah capek. Jadinya pagi ini tuh baru aku beresin kayak gula tadi tuh aku pindahin lagi ke tempatnya, karena tadi malam itu aku mager banget buat mindahin ke tempatnya. Jadi aku taruhnya itu ya di lemari yang warna pink itu aja. Di sini juga nggak lupa aku tuh buat ngelap-ngelap ya teman-teman, untuk di area meja-meja kayak gitu ya.
Tadi pagi aku juga sarapan itu pakai lemet yang tadi malam ya teman-teman, karena memang makin pagi kayak gini tuh malah makin enak dia. Jadi tadi malam sebelum tidur aku simpen dulu ke kulkas, terus pas bangun tidur tadi aku keluarin. Lalu aku tuh siap-siap gitu ya buat ngerendam pakaian segala macam. Jadi pas aku udah beres, maksudnya itu tuh kayak udah nggak terlalu dingin banget untuk lepatnya gitu. Jadi kayak bener-bener enak banget buat dijadiin sarapan, minum pakai air hangat aja gitu ya, atau misalnya mau bikin teh hangat juga bisa. Tapi aku itu tadi minumnya pakai air putih hangat aja, itu kayak udah bener-bener enak aja dan kayak udah kenyang. Tapi kalau misalnya aku ya teman-teman, kalau misalnya nggak makan nasi itu kayak belum makan gitu ya. Jadi lemet itu kayak cuman penunda sebentar doang gitu ya. Nanti itu pasti bakalan makan juga. Karena emang aku nggak bisa banget teman-teman kalau pagi hari itu nggak makan. Beda cerita dengan bulan puasa ya. Kalau bulan puasa nggak tahu kenapa kayak bisa gitu ya. Tapi kalau di hari-hari lain itu rasanya tuh langsung lemes dan kayak ulu hati tuh langsung perih gitu. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, di luar itu kayak lagi cerah banget cuacanya gitu ya. Kelihatan kan silaunya gitu. Oke, lanjut. Setelah aku nyapu di dapur, di sini aku juga lanjut buat ngejemurin cucian aku tadi. Ini aku nyuci selimut, itu selimut Pak suami. Sebenarnya aku pengen nyuci selimut aku juga, cuman kan nyuci selimut itu kayak bener-bener capek gitu ya teman-teman. Jadi kayak dicicil-cicil aja untuk nyuci selimut ya. Kalau misalnya hari ini nyuci selimut Pak Su, besok kalau misalnya panas ya nyuci selimut yang satu lagi gitu. Karena kalau sekaligus Masya Allah nggak sanggup teman-teman, capek banget rasanya. Kayak pegel gitu ya tangan gitu ya teman-teman. Kayak meras-merasnya gitu, terus juga kayak nyikat-nyikatnya itu juga lumayan pegel banget. I hope that you're safe. Oh iya teman-teman, semoga kalian gak bosan ya dengan video aku yang itu aja. Di sini gak bosan-bosan aku mengingatkan ke kalian semua, jangan pernah kalian pandang aktivitas aku yang membosankan, tapi cobalah kalian pandang semangat yang selalu coba aku tularkan. Pokoknya walaupun kegiatan aku sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya, tapi insya Allah aku itu akan berusaha untuk selalu bersemangat juga ya teman-teman di setiap video-video aku, agar kalian yang menonton video aku juga benar-benar ketularan semangatnya, walaupun kalian tuh juga punya aktivitas yang sama dan berulang setiap harinya. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Kalau cuaca yang cerah kayak gini tuh bener-bener bikin emak-emak itu seneng ya teman-teman, kayak bahagia gitu ya, nanti pakaian itu bakal kering semua. Ya walaupun sebenarnya kalau misalnya cuaca itu terlalu panas, bawaannya itu nggak nyaman di rumah ya teman-teman, kayak bener-bener gerah banget gitu ya. Aku gitu ya, yang ada kipas itu kan cuman di kamar doang. Itu kipas yang ada di dekat TV yang di ruang tamu itu sebenarnya udah rusak, cuman belum sampai hati buat ngebuang kipasnya gitu ya. Udah dibenerin tetap juga nggak bisa. Pengen banget sih gitu teman-teman, ada niatan pengen beli kipas lagi, cuman ya nggak tahu kapan ya, tunggu ada rezekinya, karena harga kipas juga lumayan kan, hampir 300.000 gitu ya. Jadi kan itu lumayan banget, makanya ya udahlah nanti aja gitu ya teman-teman. Aku itu beli kipasnya kalau memang udah ada yang budgetnya itu yang lumayan bisa dibagi gitu ya untuk ke arah sana. Karena terkadang itu pas lagi di depan TV nonton TV dan gerah banget, hanya bisa berkipas pakai kardus ya teman-teman, karena kan nggak punya kipas. Jadinya kipasnya kan cuma di kamar, dan yang di kamar itu tuh nggak bisa dipindah-pindahin gitu. Oke, lanjut nih teman-teman. Di sini tuh aku mau ngikatin rambut anak-anak dulu, karena memang rambut anak-anak itu dari bangun tidur tadi tuh belum diikat gitu ya. Jadi ini tuh masih lumayan pagi sih teman-teman. Jadinya di sini aku iketin dulu rambut anak-anak biar nanti pas mereka main itu tuh kayak biar lebih lega gitu ya dan nggak gerah. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Ini yang pertama aku sisirin rambutnya itu adalah rambut adek ya teman-teman. Jadi tuh kalian bisa lihat sendiri rambut kakak juga masih berantakan banget gitu ya, karena memang dari mereka bangun tidur tadi itu tuh belum diberesin atau belum dirapin gitu ya rambutnya. Pokoknya kalau misalnya untuk ngerapin rambutnya anak-anak itu kadang tergantung ya teman-teman. Kalau misalnya aku lagi buru-buru, ya udah aku beresin dulu kerjaan aku gitu. Kalau misalnya memang rada-rada bisa dibagilah waktunya gitu ya buat ngurusin anak-anak dulu, ya udah aku iketin atau aku beresin dulu rambutnya anak-anak. Karena kan anak-anak itu rambutnya udah lumayan panjang ya teman-teman. Jadi kalau nggak diikat gitu pagi-pagi itu kayak bener-bener berantakan parah.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share itu bisa menginspirasi, bisa memotivasi, dan bisa sedikit menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.